Kapan? Mau berapa menit lagi? 15? 5 menit lagi. 5 menit? Nah, nanti saya dikasih kartu merah sama Bu Yuli kalau 5 menit. Oke, di sini Ibu dan Bapak mungkin Bu Lika dan Pak Ardi bisa sama-sama mempraktikkan. Kita akan mencoba, Mas Ardi udah goyang-goyang dulu. Kita akan mencoba menari, memainkan tarian Marina menari di atas menara. Kayaknya teman-teman udah banyak yang dengar gitu ya. Oke, udah banyak yang dengar. Marina, karena di sini ya teman-teman, Ibu dan Bapak, ini kan kita sudah tidak muda, termasuk saya udah nggak muda. Saya udah nggak muda lagi. Jadi untuk gerakan Marina, kita gerakan tangan kita semua tapi di bawah. Marina dua-duanya. Nah, dua-duanya goyang-goyang ya. Marina, oke. Menarinya di tengah. Menari, oke, menari di atasnya, di pundak dulu, di atas gini dulu, Budika di atas, baru menaranya ke atas. Nah, cek sound. Marina menari di atas menara, 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 menara. Kapan turunnya? Oke, ya. Marina, Marina, Marina. Ayo ikut dulu. Marina, Marina, Marina. Marina, pinggulnya belum. Di sini Ibu dan Bapak, materi yang saya sampaikan ini adalah inquiry kolaboratif. Jadi saya sebetulnya di sini yakin bahwa saya ini sedang menggarami air laut. Artinya adalah saya yakin teman-teman saya, Ibu dan Bapak semua di sini adalah udah asin gitu, jadi nggak perlu saya garami, sebetulnya udah hebat, nggak perlu saya sampaikan juga, sebetulnya teman-teman di sini sudah melakukan dengan hebat. Next Pak Ardi. Nah, apa sih inquiry kolaboratif? Namanya kolaboratif, biasanya kita kenalnya dengan bekerja sama. Jadi inquiry kolaboratif itu adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas. Jadi nanti kita akan kerjasama nih, ya, kita akan kerjasama mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Nanti boleh di next. Nah, kemudian bagaimana sih siklus inquiry kolaboratif? Ini adalah sebuah siklus. Yang pertama, kita lakukan identifikasi. Biasanya kan kita kalau ngajar kita suka ngobrol-ngobrol ya. Ini anak ini di 10A kok kayaknya begini ya. Kok ini anaknya di 10E begini ya. Itu adalah bagian dari identifikasi. Apakah identifikasi itu harus berupa asesmen? Tidak juga. Nanti akan kita bahas bahwa itu bisa dilakukan dengan melakukan observasi. Bahkan kalau Bapak dan Ibu yang sudah jam terbangnya tinggi, katanya mengidentifikasinya bisa dengan hati, nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi, kita membuat desain. Bagaimana kita melakukan desain untuk melakukan inquiry kolaboratif. Dan yang ketiga, kita buat pelaksanaannya, lakukan mata pelajaran. Nah, kalau disarankan seperti itu. Jadi kalau yang dekat saya Pak Ridwan ya, Pak Ridwan bisa dengan Pak Dede gitu ya. Nah, yang diidentifikasi apa? Boleh kita melakukan asesmen awal. Asesmen awal kan tidak hanya untuk mengetahui penguasaan materi siswa ya, ada juga yang non kognitif, kesiapan belajar siswa itu juga bagian dari asesmen awal. Yang katanya sekarang kita nggak boleh
nggak boleh lagi pakai bahasa diagnostik, karena yang bisa mendiagnostik itu hanyalah psikolog. Berikutnya ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan identifikasi dengan observasi langsung di kelas, dan ini saya yakin sekali bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan semuanya di kelas. Kadang-kadang kita lihat ini anak kok agak aneh ya, nah itu juga bagian dari identifikasi yang sesungguhnya. Tadi boleh dilanjutkan. Nah, berikutnya kalau kita sudah punya gambaran identifikasi bersama teman sejawat, misalnya saya dengan Pak Heru dan dengan Bu Kokom kita mengidentifikasi, ini kok di kelas 11 ini agak berbeda ya, 11A, B, dan C. Lalu kita duduk bersama membuat perencanaan, apa yang akan kita lakukan. Nah, mulai dari tentu saja karena trending topik kita adalah pembelajaran mendalam, maka prinsip pembelajaran mendalam yang 3 tadi, berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan, pengalaman belajarnya memahami konsep, mengaplikasi, dan merefleksi, kemudian DPL 8 profil lulusan itu juga harus masuk, dan kerangka pembelajarannya juga itu menjadi sebuah bagian pertimbangan, itu kita buat menjadi desain pembelajarannya. Desain pembelajaran itu dibuat secara bersama-sama. Kita mau ngapain nih di kelas nih? Dengan kondisi kelas yang seperti ini, kita mau ngapain supaya kelas kita ini bisa menjadi lebih hidup? Karena tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran. Tuh. Boleh Pak Adi di selanjutnya. Nah, baru kemudian adalah implementasi atau pelaksanaan, di mana kita melaksanakan rencana tindakan yang telah kita buat bersama-sama. Sebetulnya kan kita sudah melakukan, tapi hanya pada asesmen kolaboratif kemarin ya, yang ujian akhir semester kemarin ya, itu hanya asesmennya saja. Itu kan ya teman-teman ya, yang kolaborasi kan kita udah ya, IPA, fisika, kimia, matematika, kolaborasi, tapi hanya pada asesmennya. Nah, pada inquiry kolaboratif ini diharapkan mulai juga pada proses pembelajarannya. Tuh, jadi kita boleh masuk ke kelas teman kita boleh lihat teman kita, dan kita juga akan terbuka dilihat sama teman kita kekurangannya ini apa. Bukan sebagai supervisor supervisi, tapi sebagai teman sejawatnya. Dan yang diamati bukan kitanya sebetulnya. Ya, jadi yang diamati adalah proses-proses perbaikannya. Nah, di sini nanti ada guru pengajar. Jadi kalau misalnya tim gitu ya, ada guru pengajar, ada guru pengamat. Kalau kemarin saya tanyakan siapakah guru fasilitator. Kalau guru fasilitator itu biasanya kepala sekolah, itu yang dijawab oleh fasilitator di kelas kita ya Pak ya. Nah, terus bagaimana kalau kepala sekolahnya sangat sibuk? Ya nggak usah, berdua aja, satu tim aja sesama MBMP. Oh baik, tapi tidak lupa untuk didokumentasikan. Nah, pelaksanaan ini memang temanya adalah open class. Jadi kita membuka kelas kita untuk siapa saja. Boleh saja sih sebetulnya kita membuka kelas untuk mata pelajaran lain, silahkan saja gitu ya. Lanjut Pak Adi. Nah, setelah itu kemudian terakhir setelah kita melakukan open class, maka yang diukur adalah kita bisa melihat produk belajarnya murid seperti apa, asesmennya seperti apa, catatan observasi guru maupun refleksi murid. Nanti saya coba sampaikan contoh refleksi dan contoh observasinya. Kemudian refleksi itu sebetulnya buat apa sih Ibu dan Bapak? Refleksi itu bertujuan untuk menggali apa yang sudah berjalan dengan baik, tantangannya apa, serta aspek yang perlu diperbaiki. Kemudian di sini yang terpenting adalah perubahannya itu dilakukan berdasarkan hasil refleksi. Kemudian lanjut Pak. Terus aja Pak. Ini kasusnya bahasa Indonesia. Nah, terus Pak. Ini adalah udah thank you. Izin Ibu dan Bapak, jadi kebetulan di MGP Fisika JS1 sedang menggodok yang namanya lesson study. Nah, mungkin kalau guru-guru yang sudah senior sudah pernah kenal yang namanya lesson study. Nah, kami sedang menggodok lesson study bersama dengan Dekan MIPA UNJ. Nah,